Selamat hari Rabu, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tepat hari ini tanggal 1 Juli 2020, kita berada di awal bulan yang patut kita syukuri karena kasih dan setia Tuhan menuntun hidup kita, keluarga yang ada pada kita. Bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita yaitu Mazmur 141 yang diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu doa dalam pencobaan. Nah, jemaat yang kekasih, setiap kita pasti berharap agar doa-doa yang kita panjatkan ini selalu didengar, dan bukan hanya didengar, tapi tentunya dijawab oleh Tuhan. Nah, kenyataan tidak semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak orang Kristen yang menjadi kecewa. Bahkan kita lihat mogok untuk melayani dan tidak lagi mau untuk berdoa. Nah, kita melihat akan hal ini tentu sangat menyedihkan. Ada juga yang akhirnya kalau kita lihat dia putar haluan, lari mencari pertolongan di luar daripada kuasa Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih, saya akan bacakan kembali pada ayat yang kedua melalui Mazmur 141 ini yang mengatakan kepada kita, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jemaat kekasih, doa kita tahu adalah napas hidup orang percaya. Ketika kita ada dalam masalah, tentunya kita harus bermohon kepada Tuhan. Nah, begitu pentingkah doa itu bagi kita? Ini menjadi pertanyaan dalam hidup beriman kita saat ini. Karena doa lahir karena kita menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemazmur Daud melalui bacaan firman Tuhan kita ini memberikan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena itu kita hanya diingatkan, jangan malas untuk kita berdoa. Nah, sesibuk apapun dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, sangat ditentukan oleh ketekunan kita dalam doa dan pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, di atas muka bumi ini, jemaat yang kekasih, tidak ada yang berhasil kalau dia sendiri mengaku dirinya lalai untuk berdoa dan membangun keakraban dengan Allah. Karena Daud mengerti, ketika dia memanjatkan doa, ketika dia mengucapkan doa kata demi kata itu, dia percaya bahwa Allah itu mau mendengar setiap doa yang dia panjatkan. Nah, oleh karena itu yang mau saya katakan di sini, mengapa Yesus ini perlu berdoa kepada Bapaknya. Dengan kata lain di sini, ini suatu teladan yang memberikan juga akan pemahaman yang benar dalam kehidupan kita, umat yang percaya. Dengan kata lain di sini yang saya mau katakan, mari kita belajar dari Daud. Kenapa kita harus belajar dari Daud? Karena dia mencari pertolongan itu hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain juga, mari kita memohon agar Tuhan itu mengendalikan kita, diri kita, tidak tergoda pada hal yang pintas ditawarkan oleh dunia. Tapi beda kenyataan yang terjadi. Kebanyakan kita, bahkan orang yang beriman pun, selalu mencari yang pintas dalam hidup dan juga karya lain mereka. Dengan kata lain, di situ mereka tergoda oleh dunia ini. Nah, mari yang saya mau katakan di sini, kita belajar bahwa oleh pertolongan Tuhan kita dapat mengatakan hal-hal yang membawa kegembiraan
Oleh karena pertolongan Tuhan, kita bisa membawa suatu kebenaran dalam kehidupan sekalipun keadaan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Oleh karena itu menjadi peringatan bagi kita seberapa sering kita ini berdoa dalam hidup beriman kita. Atau malah kita berkata, mana sempat aku mau berdoa, keburu telat, untuk kegiatan lain saja kita tidak sempat. Apakah untuk berdoa saja kita tidak punya waktu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita, jemaat yang kekasih. Karena ingat, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, apa yang dia katakan di situ? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, pemazmur Daud dengan kata lain di sini, dia mengerti, dia tahu. Karena dia adalah persoalan dalam masalah yang dia hadapi dan terjadi dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, pada ayat yang ke-8 dia katakan, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jemaat yang kekasih, hidup sebagai orang yang percaya ini tidak mudah. Karena seringkali kita tergoda dalam perjalanan hidup sebagai umatnya. Bahkan mungkin lingkungan, persekutuan yang seringkali juga membuat kita ini tergoda. Atau yang saya mau katakan tadi, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kehebatan kita sendiri. Nah, tetapi di sini Daud memberikan sesuatu pengajaran yang baik dalam pengertian. Di sini dia ingin kita ini sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya, ketika kita bergumul berat apa saja yang harus kita alami, atau dengan kata lain ketika kita menghadapi berbagai macam akan kehidupan yang ada di sekitar kita ini, baik dari orang-orang terdekat kita maupun mereka yang jauh, godaan untuk menghadapinya dengan kekerasan atau membalasnya adalah hal yang sering menjadi pilihan kita. Dan yang terjadi dalam hidup iman orang percaya, kita senang membalas ketika orang itu melakukan yang tidak baik dalam hidup kita. Kemudian yang terjadi apa? Kita menyesal telah salah mengambil langkah, karena apa yang kita lakukan tidak memberikan penyesalan yang baik. Nah, tetapi di sini jemaat yang kekasih, oleh karena itu yang kita lihat dalam firman-Nya ini, Daud memohon agar Tuhan itu melindungi dia sehingga dia dapat melewati semua perangkap dengan aman. Karena dunia ini banyak sekali perangkap. Perangkap di situ macam-macam. Ada di sekitar kita, di sekeliling kita, di persekutuan kita, di pekerjaan kita. Karena sebaliknya yang saya mau katakan, para musuh yang ingin melakukan kejahatan terhadap diri si Daud ini, mereka sendiri yang akan masuk dalam perangkap itu. Itu hebatnya si Daud. Nah, di sini kita belajar. Karena pada ayat yang ke-5 tadi, kalau kita lihat di situ dengan baik-baik, apa yang dia katakan pada ayat ini, dialah orang-orang benar, memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku, sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Ayat 5, kalau kita maknai, dia menjelaskan bahwa Daud lebih baik menerima kemarahan dan hukuman dari orang-orang benar yang dilakukannya dengan kasih daripada menerima minyak urapan dari orang-orang fasik yang dilakukan dengan kejahatan. Karena kenapa? Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Daud terus berdoa dengan sungguh untuk menentang kejahatan orang-orang fasik. Nah, di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-10, ayat yang terakhir di situ, apa yang dia katakan? Lindungilah aku terhadap katukmu, jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Lalu ayat 10 dikatakan orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku
melangkah lalu. Nah, ayat 9, 10 itu Daud sadar, jemaat yang kekasih, bahwa ada banyak orang di sekeliling ingin mencelakakan dirinya. Kita pun ada di sekeliling kita yang seringkali mungkin mau mencelakakan diri kita. Mencelakakan di situ dalam pengertian bukan kita ditabrak, tapi melalui perkataan dan juga melalui perbuatan yang mereka lakukan. Nah, mereka dikatakan memasang berbagai alat untuk menangkap dan membunuhnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Daud ini dia tahu, karena Daud memohon agar Tuhan melindungi dia. Nah, jemaat yang kekasih, sudahkah kita pun terus berdoa kepada Tuhan, memohon agar dia tetap melindungi akan kehidupan kita, baik keluarga kita, atau mungkin usaha yang ada pada kita, atau mungkin lewat pekerjaan kita, atau mungkin bersama dengan keluarga yang ada? Atau sempatkah kita juga berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang seiman dengan kita, agar mereka juga terlindung, terjaga dalam hidup yang ada pada mereka? Nah, ini menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan beriman kita. Karena sebagai orang yang berkuasa, yang mau saya katakan, Daud ini dia tidak luput dari ancaman. Sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus, kita juga tidak luput dari bahaya, bahkan juga ancaman. Apalagi ancaman itu datangnya dalam lingkaran terdekat dengan kita, yaitu dalam persekutuan. Nah, tetapi ingat, kuncinya Daud hanya mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan dia berseru pada Allah, memilih dan menetapkan akan kehidupan yang ada, karena dia tahu dia yang ada dan berkuasa atas kehidupan kita. Daud memohon agar dia dapat menguasai diri dan mengendalikan perkataan-perkataannya. Karena dalam situasi yang tidak baik, Daud tidak ingin terpancing untuk menyatakan hal-hal buruk dan jahat yang akan lebih memperparah situasi. Itu hebatnya Daud. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Tetapi dia tidak memberikan jalan keluar dalam hidup yang ada ini. Kalau kita perhatikan baik-baik dan cermati dalam Mazmur 141 ayat 1-10 ini, Daud ini menjaga mulutnya agar tetap menjadi penyambung lidah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan tingkah laku yang ada pada kita. Oleh karena itu kita diingatkan di sini, di minggu, di hari Rabu ini, agar kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan agar Dia tetap melindungi kita lewat doa dan permohonan yang kita panjatkan hanya kepada Dia. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Mari kita melanjutkan ibadah kita bersama dengan keluarga di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.